bertemu kembali pada akuntansi Excel video yang ketiga ini. Bagi Anda yang mungkin baru bertemu dengan saya dalam video yang ketiga ini mengenai akuntansi Excel laporan keuangan, Anda bisa melihat di kolom di bawah untuk video pertama dan video kedua saya. Nah, di video ketiga ini setelah kita melakukan semua transaksi dari Kari Service ini, transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, kemudian jurnal penyesuaiannya, maka kita sudah bisa dapatkan hasilnya semua ini. Ini merupakan halaman jurnal dari jurnal umum, kita lihat sampai dengan dari jurnal umum sampai pada jurnal penyesuaian. Jadi ini semua transaksi yang ada dan kita bisa buat bahwa kertas halaman jurnal ini itu pun bisa menjadi buku besar. Cukup kita klik di sini, kita unklik ini select all, baru kalau misalnya kita melihat buku besar kas, kita klik saja yang kas. Nomor akunnya 101, maka ini semua transaksi kas. Ini yang kita print sehingga apabila kita mau melihat kembali transaksi-transaksi atau mau audit, kita bisa lihat transaksi-transaksi yang ada ini. Kita bisa mengetahui semuanya, atau kalau misalnya mau melihat pendapatan, kita klik dulu, unklik dulu yang kas, terus kita lihat pendapatan 101. Nah, ini kita print, ini sebagai hard copy kita, nanti kita pada saat kita print ini bisa menjadi hard copy kita. Baik, ini halaman untuk buku besar atau halaman jurnal. Transaksinya semua seperti ini. Sekarang kita datang ke halaman worksheet atau neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini kolom untuk mutasi. Ini kolom dari transaksi jurnal umum dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ini semua ringkasan mutasinya. Jadi saldonya itu ini kolom debit kreditnya, jadi saldonya itu ini. Saldo akhirnya setelah jurnal umum. Setelah jurnal umum, kemudian setelah kita lakukan jurnal penyesuaiannya seperti ini, kita lihat ya, seperti ini jurnal penyesuaiannya, maka neraca saldo setelah penyesuaiannya itu ini semua. Jadi saldo dikurangi penyesuaian, jurnal penyesuaian, transaksi penyesuaian, maka kita dapatkan saldo setelah penyesuaian. Jadi ini semua transaksinya, saldonya, kemudian kita pisahkan kolomnya. Kita pisahkan kolomnya, kolom neraca dan kolom laba rugi. Nah, akun dari kas sampai dengan modal itu kolom neraca, akun neraca, kolomnya ini. Kemudian kolom laba rugi itu dari pendapatan dan beban. Ini semua kita lihat saldonya ini, maka di sini minus 200.000 neraca, di sini pun minus 200.000, berarti laba ruginya. Kalau misalkan minusnya itu saldonya itu di sini kredit, maka perusahaan itu akan mendapatkan untung. Apakah memang begitu? Coba kita lihat di laba ruginya. Di laporan laba rugi, pendapatan 1.950.000, beban gaji 750, beban listrik, beban asuransi, beban perlengkapan, beban sewa gedung, beban depresiasi peralatan 1.750.000, total biaya operasional, maka laba operasionalnya 200.000. Sama seperti yang di sini. Ini saldonya harus sama. Apabila tidak sama, maka kemungkinan ada kesalahan posting atau ada nomor akun yang tidak tercatat. Nah, dari laba operasional ini ke atas halaman laba operasional 200.000, kita pergi ke laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal awal 10 juta, laba bersihnya 200.000, sehingga modal akhir menjadi 10.200.000. Dari sini kita pergi ke neraca. Dari neraca ini kita ketahui total aktifanya 11.450, total kewajiban dan modal 11.450, sehingga neraca ini menjadi balance. Kalau ini tidak sama, ada yang tidak sama ini, maka akan ada kemungkinan ada kesalahan dari postingan ini semua. Postingan entah itu aktiva lancarnya, utang lancar atau modal. Jadi perusahaan
memiliki hutang sebesar Rp1.250.000 dan perusahaan juga memiliki aktiva meningkat ya dari 10 juta menjadi 11.450.000 rupiah. Inilah yang kita ketahui sebagai neraca. Baik, akuntansi Excel kita sudah selesai sampai di sini. Jadi kita lihat, walaupun hanya dengan menggunakan Excel, kita bisa melakukan transaksi. Mungkin kalau misalnya ada tugas-tugas dari kampus atau tugas pekerjaan dari kantor, transaksi mungkin 50 sampai 100 transaksi atau maksimal bisa sampai 500 transaksi. 500 transaksi untuk menghandle akan akuntansi. Maka ini pun sebenarnya sudah cukup, tapi dia hanya bisa dilakukan per bulan. Setelah ini selesai, maka kita pun harus membuat file baru. Contohnya ini kan contoh soal akuntansi Excel. Kita lihat di sini ya, contoh soal akuntansi Excel. Maka kalau misalnya transaksinya filenya yang benar, mungkin kita lihat akuntansi Juli 2020. Nah, kalau misalnya mau pindah ke akuntansi bulan Agustus, maka kita buat file baru Agustus 2020. Nah, yang saldo akhir yang di sininya itu nanti pas file baru di bulan berikutnya itu akan menjadi saldo awal di sini. Ya kan? Itu akan menjadi saldo awal di sini. Kita tinggal copy saja. Ini tinggal copy saldo awalnya dari file bulan Juli untuk file di bulan Agustus, file baru yang kita buat di bulan Agustus. Jadi itu semua akuntansi Excel, kita lihat semuanya bisa nge-link halaman per halaman, dan ini bisa sangat membantu kita, walaupun hanya dengan Excel sangat membantu kita untuk bisa melakukan pekerjaan akuntansi kita. Nanti setelah ini selesai, di video berikut saya akan jelaskan rumus-rumus apa saja yang dipakai. Contohnya VLOOKUP ini kegunaannya untuk apa, terus worksheet ini apa saja rumus yang dipakai. Kalau ini mungkin gampang saja, tinggal kita ambil linknya dari worksheet seperti ini. Tapi yang kunci utama itu yaitu ada di sini. Kunci utamanya ada di sini. Jadi kunci utamanya itu ada di sini. Dan inilah yang akan membantu kita untuk mengerjakan tugas akuntansi kita. Bila ada yang ingin Anda tanyakan, silakan coret-coret di kolom komentar di bawah. Apabila memang video ini membantu Anda, maka mungkin Anda bisa like video ini atau share video ini, dan bisa subscribe di video ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya mengenai rumus-rumus dari akuntansi Excel ini. Sampai jumpa.